Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan memaparkan laporan rencana aksi perubahan dalam upaya peningkatan kemampuan matematis dan motivasi belajar siswa di SDN 2 Babakan Gebang. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nur Putri Apriliani, jabatan saya Ahli Pertama Guru Kelas. Saat ini saya berada di unit kerja SDN 2 Babakan Gebang, Kecamatan Babakan. Latar belakang penyusunan rencana aksi perubahan ini yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa setiap pegawai ASN di mana pegawai ASN itu dibagi menjadi dua, yaitu pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak, wajib melakukan pengembangan kompetensi melalui pembelajaran secara terus-menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi. Sesuai peraturan perundang-undangan tersebut, pemerintah Kabupaten Cirebon telah bertekad untuk mengelola ASN pemerintah Kabupaten Cirebon menjadi semakin profesional dan berkompetensi. Oleh karena itu, BKPSDM Kabupaten Cirebon memfasilitasi pengembangan kompetensi bagi para P3K yang ada di daerah Kabupaten Cirebon, yaitu salah satunya dengan mengadakan kegiatan orientasi P3K. Orientasi P3K ini diadakan oleh BKPSDM Kabupaten Cirebon secara sinkronus dan asinkronus melalui e-Bangkom dimulai dari tanggal 10 Maret 2025 sampai 14 April 2025. Dalam rangkaian kegiatan orientasi tersebut, para P3K diminta mencari isu yang ada di unit kerja dan mencari solusinya. Saya selaku P3K guru yang ada di SDN 2 Babakan Gebang menemukan ada dua masalah. Yang pertama, rendahnya kemampuan matematis siswa. Saya menemukan banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami konsep matematika. Mereka juga sulit menyelesaikan soal dan mengaplikasikan matematika dalam konteks nyata. Hal ini bisa dikarenakan karena kurangnya pemahaman konsep dasar, metode pembelajaran yang kurang variatif, atau kurangnya latihan soal yang kontekstual. Masalah kedua yang saya temukan yaitu rendahnya motivasi belajar siswa. Banyak siswa yang kurang antusias dalam mengikuti pelajaran. Mereka cepat merasa bosan dan kurang memiliki inisiatif dalam belajar. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya keterlibatan aktif siswa dalam pembelajaran, minimnya pendekatan yang menyenangkan dalam mengajar, atau kurangnya strategi yang membangun rasa percaya diri siswa dalam belajar. Tujuan umum penyusunan rencana aksi perubahan ini yang pertama, memberikan panduan yang jelas dalam menjalankan tugas P3K, meningkatkan profesionalisme, dan memberikan kontribusi nyata bagi organisasi dan masyarakat. Kemudian, peserta orientasi P3K mampu memahami program orientasi serta mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. Yang terakhir, peserta orientasi P3K mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Sedangkan tujuan khususnya yaitu dengan adanya penyusunan rencana aksi perubahan ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan matematis dan motivasi belajar siswa di SDN 2 Babakan Gebang supaya pendidikan di unit kerja semakin berkualitas. Hal ini sebagai aktualisasi nilai-nilai dasar ASN berakhlak dengan memberikan layanan pendidikan yang berkualitas serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajiban dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerja. Waktu dan pelaksanaan orientasi sudah saya jelaskan sebelumnya, sedangkan waktu dan pelaksanaan implementasi rencana aksi perubahan dimulai dari tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan 28 Februari 2029, yaitu habisnya masa kontrak P3K dan dilaksanakan di SDN 2 Babakan Gebang sebagai unit kerja. Visi Kabupaten Cirebon adalah Cirebon beriman. Beriman merupakan kependekan atau penjabaran dari misi Kabupaten Cirebon itu sendiri. Kabupaten Cirebon ingin mewujudkan kabupaten yang bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman. Selanjutnya, visi dan misi SDN 2 Babakan Gebang. SDN 2 Babakan Gebang
merupakan sekolah yang memiliki visi ingin membentuk manusia berkualitas, berakhlak mulia, dan menghasilkan lulusan yang bermutu sehingga mampu hidup mandiri di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk. Selain itu, SDN 2 Babakan Gebang juga memiliki misi yang pertama menanamkan dasar-dasar perilaku berbudi pekerti dan berakhlak mulia, 2. Mengembangkan kemampuan berpikir logis, kritis, dan kreatif, 3. Menumbuhkan sikap toleran, tanggung jawab, dan kemandirian, 4. Menumbuhkan rasa cinta dan bangga terhadap tanah air dan bangsa, 5. Membiasakan hidup bersih, sehat, dan bugar. Berikut adalah SOTK SD Negeri 2 Babakan Gebang yang dikepalai oleh Bapak Cecep Supriyana SPD SD dan terdapat 16 guru serta 1 penjaga. Dan di sini saya bertugas sebagai guru kelas 5A. Sebagai P3K guru, saya wajib melaksanakan tupoksi guru sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2019. Di antaranya, saya berkewajiban merencanakan pembelajaran atau pembimbingan, kemudian saya wajib melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan. Yang ketiga, saya wajib menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan. Yang keempat, wajib membimbing dan melatih peserta didik. Yang kelima, wajib melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru. Sebelum menuju matriks perencanaan, saya ingin menjabarkan identifikasi isu yang saya temukan. Jadi, isu yang saya temukan ini berdasarkan hasil rapor pendidikan tahun 2024 menunjukkan bahwa 70,37% peserta didik di SDN 2 Babakan Gebang sudah mencapai kompetensi minimum dalam bidang numerasi, yang artinya masih terdapat sebagian peserta didik yang kemampuan numerasinya belum mencapai batas minimum. Hal ini menunjukkan perlunya upaya peningkatan kemampuan numerasi siswa. Selain itu, berdasarkan observasi di kelas 5 yang saya ambil sebagai sampel, ditemukan bahwa sebagian peserta didik memiliki motivasi belajar yang rendah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan matriks perencanaan dalam upaya peningkatan kemampuan matematis siswa SDN 2 Babakan Gebang. Rencana pertama, saya akan menggunakan metode pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning dengan tujuan peserta didik dapat memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan konsep matematika. Selain itu, rencana ini juga dapat mendorong pemikiran kritis dan kreatif. Indikator pencapaiannya, siswa mampu menyelesaikan soal matematika dengan berbagai strategi. Dan waktu perolehannya itu dimulai dari Maret 2024 sampai Februari 2029. Dan rencana ini dilaksanakan 1-2 kali per semester. Rencana berikutnya, menerapkan pembelajaran berbasis teknologi. Jadi banyak media pembelajaran matematika online atau virtual manipulatif yang dapat kita gunakan untuk membantu peserta didik memahami konsep matematika. Tujuannya yaitu untuk menyediakan alat untuk visualisasi konsep matematika. Selain itu, meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran dan membuat mereka lebih termotivasi untuk mempelajari materi matematika. Indikator pencapaiannya, siswa jadi lebih aktif dalam pembelajaran dan mereka lebih mudah memahami konsep lebih baik. Dan waktu perolehannya dimulai dari Maret 2024 sampai Februari 2029. Dan rencana ini dilaksanakan di setiap topik atau bab. Rencana berikutnya mengadakan program remedial dan pengayaan bagi siswa. Tujuannya membantu siswa yang kesulitan memahami konsep matematika dasar. Selain yang kesulitan, yang berkemampuan tinggi pun kita fasilitasi untuk meningkatkan kecakapan mereka, yaitu dengan memberikan tantangan lebih. Indikator pencapaiannya, peningkatan hasil belajar siswa dalam evaluasi formatif dan sumatif. Waktu perolehannya Maret 2024 sampai Februari 2029 dilaksanakan di setiap asesmen formatif dan sumatif. Rencana yang keempat yaitu mengembangkan bahan ajar interaktif dan kontekstual. Tujuannya untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik dan menyenangkan bagi siswa. Selain itu, siswa dapat lebih mudah memahami konsep-konsep matematika karena mereka dapat melihat penerapannya dalam konteks yang nyata. Indikator pencapaiannya,
modul pembelajaran lebih menarik dan mudah dipahami. Waktu perolehannya dimulai dari Maret 2024 sampai Juni 2027 dan dilaksanakan di setiap pertemuan. Rencana selanjutnya yaitu melakukan asesmen diagnostik secara berkala untuk mengetahui kesulitan siswa. Tujuannya supaya kita dapat mendiagnosis kesulitan dan kebutuhan pembelajaran siswa, supaya kita bisa memfasilitasi kebutuhan siswa. Dan kita juga dapat memonitor perkembangan siswa secara berkelanjutan. Indikator pencapaiannya, kita dapat mengetahui lebih awal masalah siswa dalam memahami materi matematika. Waktu perolehannya dimulai dari Maret 2024 sampai Februari 2029 dan dilaksanakan di awal dan di akhir topik. Yang terakhir, matriks perencanaan dalam upaya peningkatan motivasi belajar siswa. Dimulai dengan rencana menerapkan strategi pembelajaran berbasis project atau project-based learning. Tujuannya untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran, dan indikator pencapaiannya siswa jadi lebih aktif dan antusias dalam mengikuti pembelajaran. Waktu perolehannya dimulai dari Maret 2024 sampai Februari 2029 dan dilaksanakan 2-3 kali per tahun ajaran. Rencana berikutnya yaitu mengadakan kompetisi atau tantangan pada pembelajaran. Jadi contohnya kita bisa selipkan permainan atau aktivitas yang bersifat challenging seperti cerdas cermat, challenge, science challenge, dan sebagainya. Tujuannya untuk memicu semangat siswa untuk berpartisipasi lebih aktif dalam pembelajaran. Selain itu, mendorong siswa untuk mengoptimalkan potensi mereka. Indikator pencapaiannya, partisipasi siswa meningkat dalam kegiatan akademik. Waktu perolehannya dimulai dari Maret 2024 sampai Februari 2029 dan dilaksanakan di akhir bab atau topik. Rencana yang terakhir, saya diharapkan lebih konsisten memberikan reward dan apresiasi bagi siswa yang menunjukkan peningkatan belajar. Tujuannya mendorong siswa untuk terus berusaha lebih keras dan meningkatkan rasa percaya diri siswa. Indikator pencapaiannya, peningkatan jumlah siswa yang lebih aktif berpartisipasi dalam diskusi kelas, mengajukan pertanyaan, dan terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Waktu perolehannya Maret 2024 sampai Februari 2029. Penutup, semoga dengan diimplementasikannya aksi perubahan ini dapat mengatasi masalah terkait upaya peningkatan kemampuan matematis dan motivasi belajar siswa di SDN 2 Babakangebang. Aksi perubahan ini membutuhkan konsistensi, monitoring dan evaluasi, serta dukungan dari pihak sekolah berupa penyediaan sarana dan prasarana maupun dukungan untuk mengikuti pelatihan profesional bagi guru. Beberapa dokumentasi dari aksi yang sudah saya laksanakan.